Halo teman-teman, selamat datang di video Faktor Risiko Sakit Seorang Individu. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Gizi 2020B Universitas Negeri Surabaya. Saya Amalia Yusrin Aziza, NIM 047, dan ketiga teman saya, Madania Ulfa, NIM 055, Aziza Ayu Adianti, NIM 059, dan Lutfi Hidayatus Soimah, NIM 063. Sebelum membahas mengenai faktor risiko sakit seorang individu, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu sehat dan apa itu sakit. Menurut WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being and merely the absence of disease or infirmity. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Lalu, apa itu sakit? Sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti jiwa. Sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasa sakit atau tidak enak badan. Dalam definisi lain, sakit adalah keadaan seseorang selain dari sehat. Banyak orang cenderung mengartikan sama antara sakit dan penyakit. Padahal keduanya sangatlah berbeda. Penyakit adalah kondisi buruk pada organ atau bagian tubuh tertentu yang disebabkan oleh mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, luka, ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, terkena racun, dan munculnya sel tidak sempurna. Di sisi lain, sakit adalah reaksi dari tubuh terhadap penyakit. Nah, sudah siap kan membahas mengenai faktor risiko sakit seorang individu? Mari kita bahas. Menurut Simborg DW, risk factors are characteristics, signs, symptoms, and disease-free individual which are statistically associated with an increased incidence of subsequent disease. Faktor risiko itu adalah karakteristik, tanda, atau kumpulan gejala pada penyakit yang diderita individu yang mana secara statistik berhubungan dengan peningkatan kejadian khusus baru. Dari faktor risiko inilah yang kemudian dijadikan dasar penentuan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Macam-macam faktor risiko sakit. Pertama, menurut tidak dapatnya dirubah, yaitu unchangeable atau tidak dapat dirubah seperti faktor umur, genetik, dan lain-lain. Kemudian ada changeable atau dapat dirubah, seperti kebiasaan, pola hidup, olahraga, kebiasaan merokok, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu menurut kestabilan peranannya. Terdapat suspect risk atau faktor risiko yang dicurigai, yakni belum sepenuhnya mendukung hasil-hasil penelitian sebagai faktor risiko. Misalnya, rokok sebagai penyebab kanker leher rahim. Kemudian, established risk atau faktor risiko yang telah ditegakkan, yakni telah mendapat dukungan ilmiah atau penelitian dalam peranannya sebagai faktor penyebab dalam kejadian suatu penyakit. Misalnya, rokok sebagai faktor risiko terjadinya kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu pembagian faktor risiko sakit. Faktor risiko sakit terbagi menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebut juga infeksi, yang dapat menular ke manusia di mana disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Penularan bisa secara langsung atau melalui media atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Contoh penyakit menular adalah flu, batuk, TBC, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang lain melalui bentuk kontak apapun.
Meskipun demikian, beberapa macam penyakit tidak menular tersebut memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Contoh penyakit tidak menular yaitu kanker, jantung koroner, dan lain-lain. Fungsi identifikasi resiko penyakit ada 3, yaitu 1. Untuk memprediksi meramalkan kejadian penyakit. Misalnya, perokok berat mempunyai kemungkinan 10 kali untuk kanker paru daripada bukan perokok. Kedua, untuk memperjelas penyebab. Artinya, kejelasan atau beratnya faktor resiko dapat menjadikannya sebagai faktor penyebab. Tentunya, setelah menghilangkan pengaruh dan faktor pengganggu, sehingga faktor resiko itu adalah faktor penyebab utama dari suatu penyakit menular. Inilah ciri khas dari ilmu epidemiologi mencari sebab musibah bukan sebab akibat, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain menekankan sebab akibat. Ketiga, untuk mendiagnosa artinya membantu proses diagnosis. Kriteria faktor resiko. Kriteria faktor risiko menurut para ahli kausalitas ada 8 kriteria, yaitu ke-1, kekuatan yang dapat dilihat dari adanya resiko relatif yang tinggi. Kedua, temporal atau menurut urutan waktu selalunya sebab musibah mendahului akibat. Ketiga, respon terhadap dosis, paparan yang dapat menyebabkan penyakit. Keempat, reversibilitas, di mana paparan yang menurun akan diikuti penurunan kejadian penyakit. Kelima, konsistensi, yang diartikan kejadian yang sama akan berulang pada waktu, tempat, dan penelitian yang lain. Keenam, biologis, atau yang berhubungan dengan fisiologis tubuh. Ketujuh, spesifitas, yang dilihat dari satu penyebab menyebabkan satu akibat. Kedelapan, analogi, yang diartikan adanya kesamaan untuk penyebab dan akibat yang serupa. Sehat sebagai suatu spektrum, Perkins mendefinisikan sehat adalah keadaan keseimbangan yang dinamis dari badan dan fungsinya sebagai hasil penyesuaian yang dinamis terhadap kekuatan yang cenderung mengganggu. Keadaan tersebut bukan keadaan pasif antara badan atau fisik seseorang dengan kekuatan yang mengenainya, namun merupakan respon aktif dari kekuatan badan yang bekerja ke arah penyesuaian. Badan seseorang bekerja secara aktif untuk mempertahankan diri agar tetap sehat. Berikut adalah tahap-tahap spektrum kesehatan. Yang pertama adalah positive health. Positive health ini memenuhi 4 dimensi sehat, yakni sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang kedua, better health adalah sehat dalam batas normal. Yang ketiga, freedom from sickness. Pada fase ini dikatakan bebas dari penyakit, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa besok atau kemudian hari bisa jatuh sakit. Yang keempat adalah unrecognized sickness, sakit yang masih belum diketahui, masih diambang-ambang. Yang kelima, mild sickness, tergolong pada sakit ringan. Yang keenam adalah severe sickness, sakit berat. Yang ketujuh adalah death, kematian. Status kesehatan seseorang terletak antara dua kutub, yaitu sehat optimal dan kematian, yang sifatnya dinamis. Bila kesehatan seseorang bergerak ke kutub kematian, maka seseorang berada di area sakit atau illness area. Dan bila status kesehatan bergerak ke arah sehat atau optimal well-being, maka seseorang dalam area sehat atau wellness area. Ingat, kesehatan bukan suatu kondisi yang dapat dicapai dalam sekali usaha dan dapat diperoleh secara menyeluruh. Namun ia lebih menyerupai sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara, karena mempunyai derajat tingkatan yang selalu akan berubah. Kembali ke awal, konotasi sehat tidaklah statis. Nah teman-teman, itu tadi merupakan video pemaparan dari kami mengenai faktor risiko sakit seorang individu. Terima kasih sudah menonton sampai habis, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.